Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toslielni, calon guru penggerak Angkatan 9, guru ekonomi SMA Negeri 1 Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, serta refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, antara pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengajaran merupakan suatu proses untuk memberikan ilmu yang berfaedah kepada murid untuk kecakapan hidupnya, lahir dan batin. Sementara pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, pengajaran merupakan bahagian dari pendidikan yang kita lakukan. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Di sini, guru bertugas untuk menuntun segala kekuatan kodrat maupun potensi yang terdapat pada anak agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi personal yang membanggakan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota masyarakat. Guru memfasilitasi, membina, mengarahkan agar kodrat yang dibawa oleh anak semenjak lahir dapat berkembang dengan baik. Asas pendidikan berikutnya adalah pendidikan memerdekakan murid. Maksudnya, murid diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan. Asas pendidikan berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana peserta didik di dalam melakukan pendidikan dan pembelajaran diberi kebebasan untuk mengadopsi budaya baru, tapi jangan pernah bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan peserta didik juga harus melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia yang Pendidikan itu adalah budi pekerti. Ki Hajar Dewantara membedakan antara budi dan pekerti. Budi itu merupakan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, di mana cipta itu adalah pengetahuan, karsa itu adalah perasaan atau emosi, dan karya itu adalah keterampilan. Dengan budi akan dapat dipadukan antara cipta, karsa, dan karya yang akan melahirkan watak dan karakter dari peserta didik kita. Sedangkan pekerti adalah tenaga untuk bertindak dan berperilaku. Dengan adanya perpaduan antara cipta, karsa, dan karya tadi, peserta didik kita memiliki kekuatan untuk bertindak dan berperilaku yang akan melahirkan watak dan karakternya masing-masing. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi semboyan bagi pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, Ingar Sosung Tulodo, di depan siswa, guru dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, saat berada di tengah-tengah siswanya, guru harus bisa membangkitkan jiwa dan semangatnya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, saat berada di belakang, guru harus bisa memotivasi, memberikan dorongan untuk kemajuan siswanya. Refleksi diri berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Salimpaung menyadari beberapa kelemahan yang saya lakukan sebagai pendidik dan sebagai guru selama ini. Pertama, saya masih sering melakukan teacher center, di mana dalam proses pembelajaran saya lebih mendominasi sebagai guru, sebagai penceramah untuk memberikan materi pembelajaran. Saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengeksplor pengetahuannya tentang materi yang akan saya berikan. Akibatnya, siswa saya lebih pasif, tidak kritis, tidak kreatif, dan pembelajaran yang saya lakukan cenderung monoton.
Kemudian ketika mendesain pembelajaran, saya belum bisa membedakan antara siswa yang kodratnya masing-masingnya berbeda. Sehingga pemberlakuan pembelajaran yang saya desain sama kepada semua siswa. Kemudian yang ketiga, saat melakukan asesmen, saya lebih cenderung untuk melihat hasil dari pembelajaran ketimbang dari memperhatikan proses dari pembelajaran itu sendiri. Perubahan mendasar yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya belajar lebih memahami siswa saya dari segi bakat, minat, dan karakternya. Kemudian, saya mendesain pembelajaran lebih kreatif. Saat ini, saya mengembangkan metode pembelajaran dengan menerapkan bermain peran serta bermain kartu. Kemudian dalam pembelajaran, saya lebih menghadirkan hati, jiwa, dan kasih sayang kepada siswa saya, sehingga pembelajaran lebih hangat dan tercipta kedekatan emosional dengan siswa saya. Di samping itu, untuk asesmen, saya lebih mengutamakan proses ketimbang dari hasil pembelajaran itu sendiri.